Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Memahami implementasi bidang customer and sales. Halo, selamat malam Sobat Ngulik semua. Kembali lagi bersama kami di Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi. Gimana nih kabarnya Sobat Ngulik semua? Semoga di malam minggu yang ceria ini, Sobat Ngulik semua sudah dalam keadaan siap dan semangat untuk mendengarkan Ngopi Podcast episode kali ini. Nah Sobat Ngulik pasti udah gak asing ya sama wajah aku di Ngopi Podcast di episode-episode sebelumnya. Tapi bagi kalian yang baru nonton Ngopi Podcast kali ini, aku perkenalan diri dulu deh. Jadi kenalin, aku Irma Syafitri yang akan menemani Sobat Ngulik di malam hari ini. Dan tentunya seperti biasa, aku nggak bakal sendirian menemani Sobat Ngulik. Karena telah hadir bersama aku partner aku yang cantik, jelita, menawan, dan mempesona. Mungkin kita langsung sapa aja kali ya. Halo Dea! Halo Kak Irma, dan halo seluruh Sobat Ngulik dimanapun berada. Gimana nih kabarnya Dea? Baik-baik aja dong ya? Alhamdulillah, luar biasa nih Kak Irma. Kak Irma sendiri apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik dan bersemangat banget sih malam ini Dea. Tapi ngomong-ngomong nih Dea, topik yang akan kita bahas pada malam hari ini itu apa Dea? Oke, jadi nih Kak Irma, pada malam hari ini kita akan membahas topik yang menarik nih Kak Irma. Dan selain menarik, tentunya kita pasti bisa mendapatkan ilmu dan wawasan baru dari topik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, jadi buat Sobat Ngulik yang udah penasaran, topik kita pada malam hari ini adalah bagaimana memahami implementasi bidang customer and sales gitu Kak Irma. Dan Kak Irma tahu nggak sih Kak, topik kita yang menarik ini akan kita bahas bersama narasumber yang nggak kalah menarik nih Kak, nggak kalah keren dan hebat. Dan tentunya udah berpengalaman nih Kak. Kak Irma tahu nggak siapa? Siapa ya Dea? Jadi penasaran, kasih tahu dong. Beliau ini adalah Kak Yogi Santoso yang merupakan Home and Hygiene Channel and Category Manager di Unilever. Wah, keren banget ya Kak Irma. Keren banget dia. Iya, karena siapa gitu yang nggak tahu dengan Unilever. Dan tahu nggak sih Kak Irma? Apa tuh dia? Kak Yogi ini pernah menjadi asisten trade kategori for oral care di Unilever Vietnam nih pada tahun 2014. Wow, keren banget. Jadi penasaran nih dia. Nah, daripada Sobat Ngulik dan Kak Irma, termasuk aku penasaran nih bagaimana sih sosok Kak Yogi ini. Mungkin bisa langsung kita sapa aja kali ya Kak Yoginya. Halo Kak Yogi, selamat malam. Malam Dea, malam Irma. Halo Kak Yogi. Senang banget bisa di sini sama teman-teman semuanya. Gimana kabarnya Kak Yogi? Alhamdulillah baik. Sudah mulai bosan kerja dari rumah, tapi so far so good. Oke. Tadi kan kita udah dikenalin sedikit nih sama Dea tentang Kak Yogi, tapi pasti Sobat Ngulik lebih penasaran lagi dong dengan sosok Kak Yogi. Jadi, boleh dong cerita lebih jauh tentang Kak Yogi, educational background, awal karir dan karir saat ini, atau aktivitas Kak Yogi saat ini, juga mungkin personal life dari Kak Yogi mungkin. Oke, teman-teman Sobat Ngulik ya, salam kenal semuanya, nama saya Yogi Santoso. Saya lulusan IPB juga. Angkatan 42 atau tahun 2005. Tadi saya nanya sama Irma, angkatan 55. So it's been 13 years. So saya sudah sangat tua sekarang. Tapi senang banget bisa ketemu sama teman-teman yang lebih muda. So I can refresh my mind. So jurusan saya kimia. Sekarang ada di sales, jadi saya tersesat di jalan yang benar. So ya oke lah ya. Okay. Kemudian awal karir saya tahun 2010, waktu itu saya masih sangat idealis. Saya pikir masa ya kerja nggak di jurusannya. Akhirnya saya apply ke Ultrajaya Milk Industry and Trading Company. Ultrajaya, ini Ultramilk, dan sebagai asisten produksi. Jadi di pabrik untuk kurang lebih sekitar 1 tahun. Tapi saya ngerasa bahwa dulu waktu di kuliah saya aktif organisasi, saya ikut BEM, kemudian saya sempat jadi menteri di BMKM, kemudian juga saya pernah menjadi ketua himpunan mahasiswa, jadi sudah biasa bersosialisasi ketika kita bekerja di bawah di tempat yang sama seperti itu.
ada sebagian orang yang bisa bekerja dengan nyaman di lingkungan seperti itu, bukan berarti di pabrik jelek, tapi saya pribadi saya ngerasa kayaknya masih kurang ini, saya masih belum bisa keluarin potensi maksimal saya, dan saya ngerasa sayang sekali kalau kita nggak bisa kalau orang bilang live your life to the fullest gitu loh, kamu maksimalkan potensi sendiri. Akhirnya saya coba searching lagi, saya pikir oke, I will find another place yang bisa fulfill my potential, dan long story short, ada beberapa proses yang mungkin agak terlalu panjang kalau saya jelasin. Saya masukin Unilever tahun 2011. Dan di 2011 kurang lebih sekitar bulan Juli, saya menjadi asisten manajer untuk sales di Makassar. So penempatan pertama saya adalah di Makassar. Lebih jauh lagi sebenarnya tempat kota di mana saya ditempatkan namanya Pangkajene. Jadi kalau teman-teman buka Makassar, itu masih ada sekitar 70 km di arah arah utara Makassar. So lumayan jauh dari kota, dan jalannya juga nggak terlalu bagus. Kurang lebih sekitar 1 tahun kemudian saya move ke tempat di Bali untuk megang modern trade, lokal modern trade di sana. Kemudian saya pindah di Jakarta untuk megang health and beauty channel sebagai asisten account manager juga. Kemudian saya pindah ke marketing juga sempat, handling Paddle Pop. So imagine face like this, handling Paddle Pop, brand untuk anak-anak. Yeah. Tapi menarik sekali, banyak belajar. Kemudian saya tidak yang tadi disampaikan oleh teman-teman, saya ke Vietnam untuk ada project di sana. Kita punya project namanya dual display planogram, jadi kita implementasi planogram dual display untuk oral care, dan saya membantu prosesnya di sana, dan alhamdulillah sukses besar, menjadi pilot project yang sangat sukses. Bahkan kita di sana juga dianugerahi Directors Award, jadi luar biasa berharganya pengalaman tersebut. Kemudian saya pulang ke Indonesia saya promote sebagai manajer di Kendari. So karir saya di Unilever tuh nggak jauh-jauh dari Pulau Sulawesi. Jadi penempatan pertama saya di Makassar, Pulau Sulawesi. Menjadi manajer pun pertama saya di Pulau Sulawesi, which is di Kendari atau Sulawesi Tenggara. Kemudian things are getting better. Kemudian 1 tahun kemudian saya pindah ke Jember, Jawa Timur. Kemudian 1 tahun kemudian saya pindah ke Surabaya. Kurang lebih sekitar 3 tahun. Akhirnya setelah 8 tahun saya di luar kota, akhirnya saya balik ke Jakarta. 2018 saya balik ke Jakarta sebagai trade channel manager untuk modern market. Dan per kemarin bulan Oktober saya baru pindah lagi, tapi masih tetap di Jakarta di yang tadi kategori and channel development untuk home and hygiene product. Jadi produknya apa aja sih? Teman-teman pasti tahu lah, sunlight, cuci piring, pokoknya yang berhubungan dengan membersihkan permukaan, permukaan piring, permukaan lantai, permukaan toilet. So itu bidang kerja saya sekarang, sunlight, Superpel, Excel, Lipol. 4 brand ini teman-teman kalau ada di toko-toko lihat, ingat saya ya. Oke. Beli yang banyak biar saya bisa jualan lebih banyak lagi. Oke. Paling itu sedikit karir saya. Kemudian sekarang kesibukannya kerja. Sebenarnya work from home itu bukan makin santai sebenarnya. Jadi kalau teman-teman tahu, work from home itu makin sibuk. Jadi kalau saya bisa rate, kalau kerja di kantor itu rate-nya 1, work from home itu rate-nya 2,5. Jadi 2,5 kali lipat lebih sibuk daripada di kantor. Karena kalau di kantor itu kita masih in between meeting, itu pasti ada jeda. Meeting selesai jam 2, nggak mungkin mulai lagi jam 2 kan. Paling jam 2.15 atau jam 2:30 kita masih bisa santai, duduk, ngopi dan sebagainya, ngobrol, sosialisasi sama teman. Kalau ketika work from home, karena tidak ada movement dari satu ruangan ke ruangan lain, lebih jenuh gitu meeting ya, itu langsung aja diceklokin jadwalnya. Selesai jam 2, mulai jam 2. Selesai jam 3, mulai jam 3. Terus aja begitu sampai akhir. Jadi kadang-kadang mobilisasinya lebih gampang gitu ya kalau WFH gitu ya Kak? Nggak ada mobilisasi. Iya, karena itu langsung sini. I've been sitting in this same chair today. Mungkin sudah, ini sekarang jam berapa? Jam 8 atau jam 20 ya. Dari jam 12 malam. Mungkin sudah 8 jam dari sini.
Cukup lebih bahkan. sangat lama gitu ya. Iya, saya masih kerja semalam sampai jam 1, kemudian saya mulai lagi jam 8, baru selesai tadi, makanya saya telat. Tapi it's fun, karena di rumah kita bisa lebih banyak waktu sama keluarga, lebih santai juga, kita nggak usah pakai. Tadi saya nggak pakai baju formal kayak gini, santai aja. Kadang-kadang nggak mandi juga nggak apa-apa kan. Nobody will notice anyway kan. Yang penting rapi aja gitu kelihatannya Kak. Kalaupun nggak rapi, matiin aja kameranya. Bilang, aduh maaf Bu, saya sinyalnya nggak bagus, jadi saya matiin kamera ya. Padahal life hack. Ya life hack buat temen. Jangan life hack. Kalian kan kuliah, so you have to. Kuliah harus tatap muka ya Kak. Kalau nggak kuliah ngobrol ya boleh lah. Ya WFA so far WFA sama paling kemarin sempat coba gardening. Tapi gagal total. Saya find out bahwa ternyata untuk gardening itu butuh delikasi apa ya? Kita tuh harus bisa niteni, kalau bahasa Jawa tuh kan niteni, teliti sama barang yang makhluk hidup gitu. Iya. Ternyata saya nggak terlalu punya skill itu. So that's good. Oke, Kak Yogi, keren banget ya Kak, meskipun lagi sibuk kerja tapi masih nyempetin gitu buat hadir di Ngopi Podcast episode kali ini. Senang bisa ketemu sama teman-teman. Kemarin saya di Reach, kemudian saya bilang I'm more than happy. Selama waktunya pas, saya senang banget bisa ketemu sama teman. Jadi setiap kita juga ketemu lebih senang sih Kak. Ketemu sama adik-adik. Iya, bisa dapat ilmu gitu. Average age-nya berkurang kan. Jadi kalau sekarang saya udah segini gitu, ketemu teman-teman di jumlah dibagi kan saya berkurang kan umurnya. Oke, nggak jauh beda kita ya Kak. Ya anyway, saya senang sama teman-teman selama bisa sharing dan tidak mengganggu pekerjaan modern itu. Oke Kak, tadi kan Kak Yogi udah sedikit bercerita nih tentang kesibukan Kak Yogi saat ini, tentang karir Kak Yogi dan background pendidikan Kak Yogi. Nah, jadi Kak, kalau melihat dari background pendidikan Kak Yogi dengan karir Kak Yogi ini agak sedikit berbeda ya mungkin Kak. Nah, aku mau nanya nih, aku penasaran dari tadi nih, susah nggak sih Kak menyesuaikan ketika background pendidikan kita itu berbeda gitu dengan karir kita saat ini? Mungkin Kak Yogi bisa cerita tentang. Well, sebenarnya kalau dibilang beda, secara permukaan memang beda. Makanya tadi saya bilang, saya tersesat di jalan yang benar. Jadi, saya nemukan jalan yang memang saya suka, passion yang saya mau, bekerja bersama orang, kemudian mengejar satu tujuan yang sama, bikin strategi marketing, bikin profit and loss analisis dan segala macam. Ternyata saya suka. Tapi kalau dilihat lebih jauh lagi, sebenarnya kok jurusan saya itu mendukung loh. Kalau teman-teman belajar kimia, saya kan kimia umumnya. Reaksi kimia itu jadi dalam proses yang terencana. Nggak boleh tiba-tiba bikin, nggak mungkin jadi tiba-tiba. Jadi harus ada rencana kan, harus ada kondisi. Kalau teman-teman ingat kan, harus atmosfernya 1 atm, suhunya harus 300 derajat, harus diputar terus. Itu kan kita mempersiapkan kondisi kan. So, reaksi kimia berhasil kalau kondisinya tepat. Kemudian reaksi kimia berhasil kalau sekuensinya benar. A jadi B. Kalau kita mau membuat A menjadi E, itu nggak bisa tiba-tiba A jadi E. Kalau reaksi kimia harus A ke B dulu, B ke B, ke E. Harus sekuensial, nggak mungkin loncat, nggak mungkin ketuker. Kalau ketuker gagal, kalau loncat juga gagal. Dan yang ketiga, reaksi kimia itu harus terukur. Harus terukur. Kalau disuruhnya 10 gram ya 10 gram, dengan 11 gram pasti hancur. Entah berlebihan atau kekurangan atau berlebihan, itu akan selalu merusak balance-nya. Karena kan dalam kimia itu ada namanya entropi, balance. Ada keseimbangan. Energinya itu harus balance. Nah, sales juga gitu. Kita kalau mau jualan, ya harus ada jelas kondisinya. Apa sih kondisinya? Ya berarti harus ada salesnya. Ya kan? Mau jualan pakai apa? Kalau nggak ada orang Iya, benar banget. Harus ada mobilnya yang nganter. Bisa jualan, bisa order. Gimana cara nganternya kalau nggak ada mobil kan? Harus ada distributornya. Kenapa? Biar nanti salesman kumpul sama distributor nanti diatur gajinya,
apa, kemudian bonusnya segala macam. Kemudian harus ada orang yang manage kayak saya manage satu kategori. Jadi semua environment-nya disetting kan, sehingga salesnya bisa maksimal. Prinsipnya sama. Kemudian harus sekuensial. Nurut sama, kita mau jualan itu harus sekuensial. Misalkan kita mau reach masyarakat paling jauh, kita tahu bahwa kita harus jualan sampai pelosok gitu. Yang nggak mungkin kan kita loncat ke sana. Satu, costnya mahal. Yang kedua, we know nothing gitu market kan. Kita akan butuh orang. Jadi dari kita turun ke first hand turun ke second hand. Tujuannya adalah misalkan orang di sana tapi ada urutannya. Nah, yang ketiga dan kedua sequential line. Dan yang ketiga adalah diukur. Ya diukur. Kita mau margin berapa? Kemudian dari margin tersebut kita punya investment berapa? Hitung kan, jualan 100 dikasih budget 10. Tapi kalau jualan 200 budgetnya 20. Tapi kalau jualannya 100 jadi dari 100 naik ke 200, budgetnya dari 10 jadi 30 kan rugi sebenarnya kita. Karena budgetnya naik 3 kali lipat, salesnya naik cuma 2 kali lipat. Sama, untuk ngukur juga sama. Oh ya, saya pengen harga di lapangan Rp2.000 di masyarakat itu. Jadi teman-teman kalau teman-teman belanja Sunlight 105 ml, harga di toko itu 2.000. Itu nggak sekedar berapa ya harganya? 2.000 kayaknya. Enggak, itu diukur. Kita pengen landing price-nya 2.000, berarti mundur ke belakang tuh. Ada hitungannya, marginnya toko harus berapa, margin toko yang kedua harus berapa, marginnya distributor harus berapa, marginnya kita di level juga berapa. Jadi harus terukur kan. Jadi secara tidak langsung, apa yang saya pelajari benar-benar di jurusan saya, secara hard selling memang, hard skill nggak kepake. Tapi it's embedded in my konsepnya proses. Jadi jangan heran, jangan kalian ngerasa misalkan, gua nggak mau juga kerja di jurusan ini, udah kuliahnya seadanya. Itu bodoh kalau menurut saya. Kuliah yang benar gitu. Buktinya saya belajar untuk aktif organisasi. Saya dapat banyak pelajaran itu justru di luar kampus ya, ikutan organisasi. Itu yang membantu saya untuk bisa komunikasi. Tapi saya nggak pernah ngelupain kuliah. Artinya saya lulus juga dengan IP yang sangat bagus untuk IPB ya. Yang saya nggak bisa ngulang, saya udah harga mati segala macam kan. It's very difficult to have more than 3.3 GPA itu kan. So, jangan berpikir bahwa karena teman-teman ngerasa ini bukan passionnya, akhirnya berhenti belajar. Padahal prinsip-prinsip dari apa yang kita pelajari, kalau nempel di kepala, itu bisa dipakai buat apa aja. So, doesn't matter. Susah apa enggak, relatif. Menurut saya pribadi nggak ngerasain banyak kesulitan, dikarenakan pekerjaan saya itu tidak didesain untuk satu jurusan tertentu. Bisa siapapun bisa menjadi customer development atau sales, tinggal mau apa enggak, itu aja sih. Jadi dari segi saya dan mungkin beberapa teman saya juga ngerasa bahwa secara nggak kaget, tapi memang ketika kita masuk ya di situ the power of motivation, power of positive energy itu yang menjadi penting, karena kita di sales itu hidupnya dari minggu ke minggu. Oke, keren banget Kak Yogi. Pokoknya ya sesuai dengan istilah tadi yang disebutkan Kak Yogi, tersesat di jalan yang benar gitu ya Kak Yogi. Mungkin itu dari mindset Kak Yogi bener sih, dari cara pandang Kak Yogi, bukan hanya melihat dari hard skill-nya doang, tapi soft skill-nya dan cara pandang dari jurusan Kak Yogi diimplementasikan ke marketing saat ini tuh luar biasa sekali gitu Kak Yogi. Jadi bisa diambil nih sama Sobat Ngulik semua nih. Iya, pikiran keren banget sih pokoknya Kak Yogi. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang jurusan yang berbeda, tapi juga mendapatkan pekerjaan yang berbeda dengan jurusan kita. Kalau menurut Kakak nih Kak, apa sih yang harus kita persiapkan nih anak-anak muda kayak saya sama Dea juga, jika ingin terjun ke karir di bidang sales juga nih Kak? Terus gimana sih caranya menyiapkan mental serta tantangan yang biasa dihadapi di sales managers atau di bidang sales ini apa nih? Well, kamu angkatan berapa sekarang? 55, sorry ya, 55 itu berarti berapa? Tahun ke berapa tuh, semester berapa sekarang? Tahun ketiga, mau masuk semester 6. That is very ideal position. So gini,
saya waktu seumuran kalian atau di angkatan kalian tuh saya juga nggak kepikiran sih sebenarnya. To be honest, I didn't know bahwa saya akan menjadi apa gitu. What I know adalah saya suka leading people, saya suka influencing people. What I know adalah saya suka planning something and make the plan into fruition, untuk reality. Saya suka kalau acara yang kita plan berbulan-bulan berbuah sukses. Walaupun saya nggak dibayar atau nggak dapat apa-apa, cuma capek, tapi I felt great gitu. Nah, try to find that spot itu, that thing that makes you happy. Gak mesti harus jadi sales. Banyak kok teman-teman saya punya beberapa teman yang sangat happy menjadi ilmuwan. Even they are very happy gitu, with kayak di lab berjam-jam, kayak saya di depan laptop berjam-jam, mungkin mereka lebih happy di depan lab gitu. Try to create something gitu. Jadi cari sesuatu yang sparking di hati kita. Jadi apa sih yang pengen lakukan, yang kita senang kita lakukan tanpa dibayar dan it feels great aja. Nah, dapetin itu dulu as early as possible. Kenapa? Karena ya itu yang akan membantu kalian untuk reaching your career gitu. Saya nggak mau dibeban dikotakan atau di limit dalam sales atau secara umum. Nanti saya akan jelasin sendiri untuk sales ya secara khusus. Tapi secara umum ketika kita semester 3, semester 4 terutama, atau semester 5, 6, I think we are mature enough. Kita udah cukup dewasa untuk tahu sebenarnya apa yang bikin kita happy. Nah, untuk melihat atau mencari itu gampang exercise-nya. If you have all the time and all the money in the world, jadi you are the richest, like single richest person on earth, and you have a lot of time. Jadi lu nggak usah mikirin uang, nggak usah mikirin waktu, you have both. What will you do? That seems very simple question, but for certain people it's so difficult to answer. Jadi kalau kita punya waktu, dan karena waktu sama uang tuh kadang-kadang nggak ini kan. Iya, harus kadang bisa milih barengan salah satu gitu ya Kak. Bukan milih salah satu, kadang kita nggak bisa milih, kita dapat salah satu kan. Entah punya pengangguran, punya banyak waktu nggak punya uang. Businessman punya banyak uang nggak punya waktu. So if you have both, kira-kira apa yang kalau kalian lakukan? Itu passion kalian. Saya mau ngetik, mau main game. Mungkin itu. Karena main game juga bisa dapat jadi uang kan. Gitu. Jadi find that spark dulu. Habis itu try to build credential, try to build skill dari situ. Misalkan teman-teman tahu bahwa ya saya suka PNL, saya suka finance misalkan. You love finance. Karena di manajemen misalkan. Kalian suka bikin profit and loss balance pada saat akhir activity misalkan kegiatan. Senang sekali ngelihat, make sure bahwa in the end of the day sebelah kanan sama sebelah kiri sama numbersnya kan. Artinya kan buku besarnya sama kata. And then saya suka di sini, udah find a credential. Jadi teman-teman build your capability misalkan untuk kursus, seminar yang memang sudah mulai menuju ke sana gitu. Dan saya bilang tadi, semester 6 adalah waktu yang paling pas. Kenapa? Kalian sudah mulai dewasa dan secara kuliah itu sudah mulai ketemu. Udah ngatasin jadwal kuliah yang padat. Karena kalau mungkin semester 1-2 masih adaptasi kan. Semester 3-4 lagi ngejar IP biar tabungan IP-nya banyak gitu. Karena udah mulai santai kan. Ya saya gitu juga. Saya nabung IPK itu 1-4 itu 5, 6, 7, 8 waktunya menghabiskan tabungan. Gitu. Jadi find a thing that you love and then dinaikin ke atas. Jadi kalau suatu saat saya mau jadikan ini sebuah karir, jadi atau nggak jadi lain cerita, Allah yang menentukan kan. Tapi kira-kira apa yang mau saya lakukan? Ada orang yang suka bahasa Inggris. Saya punya teman, saya nggak tahu ya teman-teman masih ada apa nggak, Dennis namanya. Dennis dia PPSDM kalau nggak salah. Dia sangat passionate about English. Saya punya teman dan dia benar-benar build empire dari situ gitu. Ada yang punya Katalis. You might know, ada kursus namanya Katalis di Bandung, di Bogor sorry.
itu yang punya anak kimia 42. 43 atau 44 itu saya lupa. Adik kelas saya. Wah. Dia memang punya passion itu ngajarin orang. Dari awal saya ketemu, itu memang orangnya suka ngajarin. And he built empire. Dia sekarang nulis buku, motivator, businessman, YouTuber kalau nggak salah. Ya social media influencer lah, at least. Jadi dia build itu semua gitu loh. Dia tahu bahwa visionnya mau ke sana. Saya punya teman lagi, salah satu yang sekarang jadi komisaris di lembaga negara, saya lupa, di Banten. Namanya Haribowo. Dari awal saya ketemu sama dia, jiwa entrepreneurnya luar biasa. Gitu. Kasarnya ditinggal di kota gitu, cuman modalin handphone aja, mungkin dia pulang bawa uang banyak gitu, karena dia pinter jualan, dia pinter entrepreneur, dan dia build his empire dari zero gitu sampai sekarang punya lahan, jadi villa, jadi restoran, luar biasa sekali. So find that spark gitu. Saya dibandingkan mereka yang saya sebutin, I'm nothing to be honest. Saya cuma karyawan, tapi at least I know that what I did, what I do, what I'm doing now makes me happy. That's what matter kan. Ketika kalian kerja, happy. Karena itu yang mahal sebenarnya kalau udah kerja. Gaji berapapun kalau nggak happy, nggak akan lama ya. Ya stres biasanya. Dan kejadiannya adalah orang kalau punya banyak uang dan dia nggak happy, itu uang larinya juga nggak kemana-mana. Larinya ya pasti nggak jelas lah. Ya orang punya uang banyak untuk narkoba atau main yang lain itu kan karena dia nggak happy. Apalagi dia ngejar narkoba buat apa sih? Happy. Victim atau doing all those negative stuff buat apa? Happy. They want to be happy, but they are not happy with what they did in their daily life. Okay. Tapi kalau spesifik tentang sales, kalau saya bisa kasih saran, kalau saya bisa turn back my time, saya mau belajar lebih banyak tentang finance. So, jurusan apapun, finance itu adalah sesuatu yang penting. Mau jadi petani, nggak ngerti finance, percuma. Ya kan? Iya Kak, benar. Jadi jadi sales, nggak bisa ngerti hitungan uang, yang paling simple. Return on investment nggak tahu, misalkan gross margin, net margin, macam-macam, you name it. Basic aja one-on-one finance. You will be fine. Karena nanti ke depan bakal banyak sekali challenge yang memang berputarnya di sekitaran sana. Jadi learn specific skill finance, kemudian learn specific skill digital. So in the future, I think ya kita lihat sendiri kan digital sekarang makin bagus. So belajar tentang social media, advertising, tentang search engine optimization, SEO dan sebagainya. Itu I think, dan sekarang nggak perlu bayar. Kalau nggak punya uang jangan jadi alasan lah. Sekarang itu YouTube udah banyak sekali. So tadi generally find your passion and build your quality. Kalau emang spesifik pengen jadi sales, satu finance, digital, leadership lah, standar. Komunikasi tentunya Kak. Ya of course itu dari rumah leadership kan. Leadership kan it's about influencing people kan. Core leadership itu sendiri kan influence people on a positive way. Di dalamnya ada communication, persuasion, negotiation, macam-macam. Oke, Sobat Ngulik. Jadi itu dia tadi ya Sobat Ngulik. Inti dari yang disampaikan Kak Yogi tadi, bahwa yang pertama yang harus kita lakukan itu, kita harus tahu dulu nih apa sih yang kita sukain. Di karir apapun itu kita harus tahu gitu apa yang kita sukain. Nah, ketika kita udah tahu, baru kita asah gitu. Begitu kan Kak Yogi? Nah, namun kalau di spesifik sales-nya sendiri itu mungkin lebih ke finance dan digital marketing. Oke. Oh ya, dan leadership tentunya. Kayaknya di berbagai karir itu leadership sangat penting ya Kak Yogi. Exactly. Makanya nggak saya mention karena itu kayak basic of everything. You have to benar banget. At least leadership value. Oke, nah tadi kan kita udah membahas nih apa aja sih yang diperlukan nih untuk menunjang karir kita di sales dan marketing. Nah, ketika kita udah terjun nih Kak di dunia sales, apa sih Kak role atau tanggung jawab yang harus kita jalani nih ketika udah berkecimpung di dunia sales Kak? Kira-kira apa aja gitu tanggung jawabnya?
Ya, oke, mungkin disclaimer dulu ya. Sales secara general itu ya intinya adalah menghasilkan uang, frontliner dari perusahaan. Jadi ujung tombaknya sebuah perusahaan itu adalah orang-orang di depan, which is divisi sales. Jadi so they are very important. Yang lain juga important, supply chain important, HR important, tapi sales itu yang memang benar-benar shaping company punya future-nya. Kenapa? Mau rencana sebagus apapun, kalau tim salesnya nggak bagus, nggak akan bagus kan hasilnya. Jadi ini adalah kayak semacam sanity-nya lah. Kalau mau lihat satu perusahaan itu bagus atau enggak, lihat divisi sales. Kalau mereka yang bagus, insya Allah the whole foundation itu akan ready. Dan setiap industri itu punya different karakteristik. Nah, kalau kita bisa bilang ada sales tuh ada yang langsung ke konsumen, ada yang bisnis to bisnis. Kayak misalkan contoh teman-teman kayak saya, mungkin saya lebih banyak ke konsumen. Kenapa? Karena saya jual produk yang sudah jadi. Tapi juga ada teman-teman kita yang salesnya adalah bisnis to bisnis. Contoh misalkan saya punya teman itu menjadi account manager untuk poliuretan. Jadi untuk produksi poliuretan. Poliuretan itu busa paling gampang. Implementasi paling gampang adalah busa, bantalan busa. Kan dia nggak mungkin jual bantalan busa ke konsumen. Siapa yang mau beli bantalan busa kan? Tapi dia jual kemana? Industri otomotif, kemudian industri kontraktor. Ya. Jadi bisnis to bisnis mereka ke bisnisnya bisnis orang lain. Jadi yang dia jual adalah produk setengah jadi. Nah, saya akan ambil yang konsumen aja ya, karena yang bisnis tujuannya saya nggak terlalu paham. Kalau konsumen itu simple, kita menjual ke konsumen atau customer kita, which is something that I did for in the last 10 years, to be honest. Nah, apa aja sih challenge-nya ya? Apa aja challenge yang kita hadapin ya? Banyak banget itu, dari mulai misalkan complexity. Kalau saya bisa wrap up sedikit, mungkin 3 hal. Complexity. Sekarang itu makin kompleks. Sekarang itu orang belanja aja makin kompleks kan. Uangnya terbatas, medianya banyak. Dulu orang belanja itu ke toko, keluar rumah jalan kaki ke toko. So, thinking kita sebagai seorang sales adalah bagaimana membuat barang kita ada di setiap toko di seluruh Indonesia. Ya kan? Simple as that. Karena untuk belanja, orang keluar rumah, datang ke toko. Jadi kita harus bikin coverage. Jadi kita harus fokus kita yang pertama adalah coverage. Coverage adalah jumlah toko yang bisa kita jual barang kita dan mereka jual barang kita. Tapi sekarang beda kan. Sekarang di kamar aja orang bisa menghasilkan ratusan juta atau bisa spending ratusan juta. Artinya dunia berubah gitu. Complexity also different. So gimana kita bisa mix antara kemampuan kita dalam mengcover kelihatan kayak toko dan mengcover yang tidak kelihatan kayak lewat digital. So that complexity also make a little bit challenge menurut saya. Sesuatu yang harus kita tackle. Yang kedua adalah biasanya kesulitannya adalah di people. Mimpin orang tuh nggak gampang. Bagaimanapun core-nya customer development atau sales adalah people itu sendiri. Dan people itu very kompleks kan. Kita harus melihat motivasinya, kita harus melihat etos kerjanya, kita juga harus melihat dia punya capability-nya. Jadi a lot of things gitu. Dan sometimes buat saya apa yang harus dijual adalah motivation. Sales itu core-nya itu harus punya motivasi. Karena dia harus membuat dirinya sendiri motivate. Gak boleh seorang sales tuh, itu kan gini, kalau kita jadi sales itu kitanya nggak motivate, itu impact ke semua orang. Dari cara kita ngomong sama customer tuh jadi berubah. Kalau kita misalkan kita datang ke customer, kita bilang, Bu, ada produk baru gini-gini. Kalau kita yang benar-benar motivate itu, orang juga seneng kan? Barang ini Bu, contohnya Bu, marginnya segini Bu. Saya kalau Ibu belanja 10, saya kasih diskon 5%. Belanja 20, saya kasih diskon 7%. Orang happy. Tapi kalau kita nggak motivate, ini Bu, ini barangnya 4%. Nggak aku lakuin. Nobody will buy anything kan from you. So, kalau kita motivation-nya, kemudian baru skill-nya, baru nanti etos kerjanya dibangun bareng-bareng. Karena itu kolektif. Mungkin itu yang kedua, people. Yang ketiga, infrastruktur. Karena Indonesia ini unik, 17.400 pulau.
285 juta manusia kalau nggak salah ya sensus terakhir. Tersebar di mana-mana. Jadi the biggest challenge buat perusahaan itu adalah setting up sales infrastructure. Karena begitu besar Indonesia ini. Jadi kita harus membuat kalau uangnya banyak, kalau mau di reach semuanya bakal mahal banget. Tapi kalau di reach-nya yang gede-gede doang, yang kecil-kecil nggak dapat. Dan itu kalau dikumpulin juga banyak. So how to balance antara productivity dengan infrastructure. Jadi setiap kita naikin productivity, infrastructure ngikut. Terus seperti itu. Kita bisa jual, misalkan untuk saya ambil contoh gini. Kalau ada satu distributor bisa jualan 100 juta, mobilin satu aja. Ketika jualannya udah naik 700 juta, nggak cukup dong mobil satu, naik. 200 jadi 250, mungkin mobil dua nggak cukup, tapi mobil 3 kemahalan. Ya udah mobil 2 plus 1. Infrastructure. Nah di Indonesia ini salah satu problem adalah itu, bagaimana kita build infrastructure sehingga ambisi sales itu bisa dikejar lewat rencana infrastruktur. I think those three adalah the most difficult menurut saya selama ini saya merasa itu yang paling challenging. Di luar ya competition loh. Of course, kalau saya nggak pernah lihat competition itu sebuah challenge. We need competition. Nggak seru lah kalau kita nggak ada competition. Menurut saya, what's the fun gitu loh. Without competition, we are not doing anything. We are not improve. So adanya competition akan membuat kita semakin improve. Kita bisa jualan 10.000. Mereka bisa jual 9.000. Kita pikir gimana cara mereka bisa jual 9.000? Yeah. Kita explore lagi, ada yang bisa dihemat lagi nggak nih? Ada yang bisa diimprove lagi nggak nih? Kita bisa dapat 9.000. Kan kalau nggak ada kompetitor kita malah naik 11.000 mungkin. Malah bikin harganya makin mahal. Shopper nggak mau. Jadi adanya kompetitor bikin kita makin stres sih. Makin sangat juga. Sama kalau dalam hidup kayak kalian kan, kalau teman-teman nggak punya competition gitu, kayak saya pengen jadi kayak misalkan Irma ngomong saya pengen kayak dia bisa main gitar. Kalau nggak ada competition kayak gitu, mungkin kita nggak akan pernah menyentuh kita kan. Siapa tahu kita bisa gitu, misalkan. So it's a good thing. Competition. Oke, Kak Yogi. Tadi juga udah dikasih tahu sama Kak Yogi role dan tanggung jawab sebagai seorang sales manager itu yang dihadapi saat ini adalah complexity dan competition sama yang lain ya Kak Yogi. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang role dan tanggung jawabnya. Kan seperti yang kita tahu saat ini kondisi kita lagi di landa pandemi. Jadi kita pengen tahu juga nih, pasti Sobat Ngulik juga pengen tahu gimana perkembangan dunia sales yang baru sekarang di multinational company khususnya nih Kak Yogi, apalagi di era COVID-19. Ada yang berubah nggak Kak? Kita pengen tahu sih lebih detailnya dari langsung ahli manajer salesnya ini. Ada yang berubah nggak? Ada. Banyak sekali yang berubah. Yang paling gampang ya kerja kita berubah. Ada yang berubah banyak sekali. Yang pertama, behavior masyarakat berubah. Kalau dulu orang makan sembarangan gitu, sekarang lebih cautious kan. Walaupun ya masih banyak yang nakal, tapi at least sekarang udah mulai pakai masker, udah mulai hand sanitizer atau produk-produk yang hygiene itu lebih dikenal. Karena sebelumnya kan enggak kan, kebiasaan kan kita enggak kan. Kemudian yang kedua adalah pola belanja masyarakat berubah. Orang dulu, ya kayak saya bilang, belanja itu keluar rumah. Sekarang di rumah juga bisa belanja, diantar, pos kirim yang murah, sebagainya. Kalau kita itu potensi. Kalau kita nggak bisa tap in, then we will fail. Yang ketiga adalah ya sosial ekonomi. Karena kan masyarakat semakin hati-hati karena satu nggak tahu pandemi kapan selesai. Yang kedua penghasilan secara general kan turun. Banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaan during this period of time itu. Saya pribadi, saya bersyukur sekali itu. Artinya saya berpikir gini, sekarang itu punya pekerjaan itu luxury. Gitu. Secapek-capeknya kita bekerja itu lebih baik daripada yang nggak kerja kan. Iya benar. Itu sesuatu yang benar banget. Kita punya kerjaan sekarang aja itu sudah luxury. So, kita harus feel grateful yang pertama. Yang kedua adalah kita dukung pemerintah dengan ngikutin protokolnya gitu. Suruh jangan keluar. Atau nggak boleh, jangan main dulu, PSBB dulu biar cepat selesai. Kasihan orang-orang kalau enggak segera selesai. Banyak UKM kita yang
tutup belum tikar juga kan UKM. Starbucks aja turun tutup berapa? Saya boleh benar nggak sih? Tapi gitu ya. Banyak lah perusahaan, even perusahaan besar pun banyak yang cabangnya banyak yang tutup gitu. Apalagi UKM. Padahal UKM itu penyumbang devisa terbesar. Iya, benar. Dia menyerap uang, dia menyerap karyawan, Tenaga kerja. dan dia menyumbang devisa. Penghasilan buat pemerintah lewat pajak. So kalau itunya rontok, fundamental makroekonomi itu kan rontok. Jadi lot of things change. Nah kalau saya reflect ke pekerjaan saya harus pintar untuk melihat peluang. Jadi di dalam sales itu kita membagi jual tempat, kita bilang channel itu saya yakin teman-teman tahu. Ada berbagai channel kan. Biasanya kita ngerti kan ada modern market, ada traditional market kan. Simple as that biasanya kan. Ya, kita juga sama kok. Kita bekerja start dari situ. Modern, tradisional. Tapi di slice little deeper. Di dalam modern market di slice lagi. Ada yang modelnya minimarket, ada yang modelnya supermarket, ada yang modelnya hypermarket, ada yang modelnya floating market kayak grosiran gitu. Banyak di slice lagi. Itu pun di dalam situ ada banyak. Minimarket itu akunnya apa aja, supermarket akunnya apa aja, hypermarket akunnya apa aja, macam-macam kan. Ada, semuanya ada. Kita slice sampai titik account. Account itu adalah ya perusahaan ya yang menjual. Merah dan si biru yang ada di sepanjang jalan itu kan contohnya. Di general market atau di traditional market kita slicing lagi. Ada yang tipenya lebih ke konsumen kayak di pinggir-pinggir jalan, dekat residensial, ada yang di pasar, ngumpul, ada yang di ada yang jualnya partai besar, grosiran, itu kan ada. Every single channel tadi itu have a different market. Di masyarakat konsumen yang datang pun punya different shop. Jadi mereka misi then find a place gitu. Kira-kira di masa pandemi ini channel mana yang bagus? Sama lembaga akan saya sebut Nielsen lah ya, karena memang nggak banyak lembaga riset di Indonesia. Kita kerja sama mereka to find amongst all the channel yang kita punya, coba kasih tahu saya mana yang masih growing, mana yang slow down, mana yang stagnan, dan pakai parameter apa aja. Parameter ada penetration, ada consumption, ada basket size, ada basket per trip dan macam-macam. Banyak sekali parameter yang kita ukur. Kemudian kita analisa bareng-bareng. Kita udah tahu. Total let's say gampangnya ada 10 channel misalkan. Kita lihat bahwa ada 3 channel yang growing, ada 4 channel yang declining, ada sisanya channel stagnan. Itu kan kita tahu kan, berarti logikanya adalah di channel yang growing kita harus growing. Kenapa? Kalau channelnya growing kita yang enggak, kita losing share. Market share kita turun di sana. Jadi kita harus invest uang lebih banyak dong, karena channelnya growing harus dikasih investasi biar naik. Dan lebih naik lagi. Ada channel yang stagnan. Apa yang harus kita lakukan untuk channel yang stagnan? Defend. Jadi kita defend di situ. Kita punya share berapa? Defend. Untuk mempertahankan ini, nggak naik, nggak apa-apa, tapi jangan sampai turun. Harus seperti apa? Kita bikin strategi ini. Nah, bagaimana ceritanya buat channel yang lagi declining? Dikarenakan misalkan, memang kalau PSBB kan masyarakat nggak boleh datang ke mall misalkan. Berarti toko-toko yang di mall kan memang sulit dong. Gimana caranya mereka berharap dari traffic mall itu sendiri kan? So ketika orang dilarang datang ke mall, otomatis trafficnya turun. Trafficnya turun, otomatis salesnya rendah kan? Gitu. Jadi ada beberapa channel yang memang lagi declining during proses itu. Yang kita harus lakukan apa? Ya nggak ditinggal juga. Kita analisa. Di dalam situ masih ada nggak opportunity lagi? Misalkan kita biasa ngelakuin 100 gitu. Oke deh, karena saya harus alokasi lagi. Sekarang kita harus reallocation kan. Kita harus pintar-pintar karena uangnya segitu-gitu aja gitu. Uang yang dititipkan ke kita ya segitu aja. Jadi ketika kita nambah, itu berarti ada yang dikurangin kan. Tapi kan kita nggak bisa blindly take out aja. Kita harus duduk, kemudian kita discuss. Oke, saya bisa kasih kamu 100. Kamu bisa lakuin 8 hal. Dari 8 hal itu kalau kamu prioritaskan, kira-kira mana top 3-nya? Ini. Oke, 3 ini butuh berapa? Misalkan let's say 60. So boleh dong saya ambil 40-nya. Saya alokasikan, saya smartly reallocate ke tempat lain yang memang butuh.
Dan akhirnya dan orang yang diambil pun nggak akan ini kan, maksudnya untuk channel-channel yang di reallocate itu they will not feel left out gitu ya. Karena mereka tahu juga oh marketnya memang lagi seperti ini, dan yang harus saya lakuin daripada saya ngerjain 8 tapi nggak selesai, mendingan saya kerjain 3 kan, habis selesai. Ya turun, tapi kita kan nggak invest lebih, artinya secara share gitu, kita mungkin nggak turun, dan secara margin atau profit kita juga nggak turun. Kenapa? Karena kita lebih jualannya turun, tapi cost-nya kan turun juga kan, karena cost-nya dipindah. Not missing anything, we are only losing sales, not shares, juga nggak kehilangan profit. Nah, tapi losing yang ini kita udah hitung, losing ini harus bisa dikompensasi sama yang growing. Kita tahun Unilever, ya makanya bukan mau membanggakan ya, maksud saya perusahaan di tempat saya bekerja itu adalah fast moving company, fast FMCG company. Itu kan barang-barangnya memang lagi biasanya industrinya turun, marketnya turun, tapi kita tutup tahun masih positif. Karena itu tadi kita lihat mana yang bagus, mana yang stagnan, yang turun kita reallocate, fokus ada big things-nya aja, uangnya dipindah ke yang growth, yang stagnan di defend. By default ya ada uang tapi tetap harus defend monitor, dan semua itu dilakukan seamlessly, maksudnya proses yang terus gitu, dievaluasi setiap minggu, setiap bulan, dan langsung kelihatan hasilnya. Dan kita track dengan KPI yang sudah kita set, misalkan di kategori di channel yang growing, market share harus naik, penetration harus naik, price harus naik, di market yang declining. Oke, tapi 3 poin yang sudah di-decide harus di-track pencapaiannya. Jadi all those things itu tetap dipegang, cuman we smartly invest, saving dari kanan ke kiri, termasuk digital misalkan. Digital lagi naik banget kan, we are very high gitu di online shop. Dan itu dikarenakan kita smartly invest. Yang pertama, yang sini kayak inilah, kayak airbender gitu, avatar, pindah sana pindahin sini gitu kan. Tapi kalau dia mindahin angin, saya mindahin uang. Gitu, jadi ya itu di pekerjaan saya gitu. Jadi tugas saya adalah pinter-pinter melihat opportunity. Mana tempat yang bagus, mana channel yang lagi bagus, mana yang punya momentum, mana yang lagi turun. Jangan sampai uang banyak dikasih ke tempat yang turun, itu rugi namanya. Saya bilang marginnya turun dong. Tapi di tempat yang bagus malah gak invest kan. Sangat menyia-nyiakan kesempatan sih itu. Iya. Akhirnya kalau tempat bagus berarti kan yang bagus nanti competition kan. Ketika kompetitor bisa jual lebih banyak, ketika kita turun berarti market share kita turun. Kenapa sih kita penting banget market share? Karena itu adalah indikasi orang belanja produk kita kan. The more the market share, the better dong. Akan market share, contoh market share Sunlight 60%, let's say kita akan 60%. Artinya saat 60 dari 100 orang Indonesia belanja itu kan, itu banyak. Bayangin 60%, anggaplah time frame-nya 1 bulan. 60% itu turun jadi 55 aja, dikali jumlah masyarakat Indonesia, dikali konsumsinya sebulan, berapa miliar gila. Jadi kita harus penting banget untuk menjaga itu. Kalau 60 ya naik 62, naiknya kok dikit banget, cuman 1% itu. Ya 1% dikali 280 juta orang, dikali konsumsi per minggunya berapa, dikali konsumsinya per bulan berapa. Makanya pintar belajar ekonomi, belajar manajemen, which is good for you, finance, and then kalian pasti bisa lah. Menurut saya sih, you are way better than me lah kalau nanti apa jadi sales beneran. Gitu. Oke, Kak Yogi. Jadi di masa pandemi ini cukup banyak gitu ya Kak perubahan yang terjadi. Namun meskipun begitu, kita harus tetap bisa melihat peluang nih dan mengatur strategi yang pas di masa perubahan seperti sekarang ini.
Nah, Kak Yogi, tadi kan kita udah banyak bahas hal nih terkait tentang dunia sales dan marketing, bagaimana tanggung jawab dannya, terus apa aja sih skill dan hal-hal yang perlu disiapkan nih ketika kita ingin terjun ke dunia sales dan marketing. Nah, yang terakhir nih Kak, mungkin Kak Yogi bisa ngasih closing statement nih atau pesan kepada mahasiswa seperti saya dan Kak Irma nih mungkin, atau kepada fresh graduate, atau mungkin kepada seluruh sobat ngulik nih yang lagi dengerin podcast ini supaya bisa lebih termotivasi dan sukses gitu di karir seperti Kak Yogi. Oke. I think first sukses itu a journey. Saya sih belum entitled untuk kata sukses. I'm going toward that words. Tapi thank you for saying perjalanan masih panjang. Yang kedua, pesan saya buat teman-teman ya, subscribe dulu dong, gitu ya. Subscribe dulu dong sama channel. Bener banget Kak. Ya dong, subscribe dulu dong sama channelnya teman-teman. Insya Allah kontennya bakal makin berguna, makin bagus, makin mendatangkan narasumber atau teman ngobrol yang lebih expert lagi. So, Amin. insya Allah lebih bagus. Dan buat teman-teman semuanya, saya dapat pelajaran banyak dari, saya punya teman yang benar-benar plan dalam hidupnya tuh di plan. Jadi itu saya kenal udah lama, udah 10 tahun. Ya 10 tahun, kurang lebih 10 tahun saya kenal dia. Very clear. Jadi salah satu orang yang saya selalu jadi rujukan atau acuan kalau saya mau nanya tentang sesuatu, karir, finansial dan segala macam. What I learned from him adalah he planned his life. Literally planning until the detail. Ya, detailnya kita bisa play around lah. Nggak semua orang bisa detail. Tapi kalau bisa detail kenapa enggak? So what I can say to you adalah, what I learned from him adalah, you plan yourself. What will you do in the next 10 years, in the next 25 years? Atau paling gampang kemarin pertanyaan dia yang menohok ini persis banget kemarin saya ngobrol panjang sekali sama dia. Dia bilang sama saya gini, gua tuh sekarang itu sudah bisa nggak kerja ya, dan gua tetap dapat uang sesuai persis dengan gaji yang gua terima sekarang tanpa bekerja. So the money work for me. Dia bilang really, ya, dia tunjukin step semua prosesnya. So kompleks tapi it shows. Dari itu dia bilang ini working file selama 10 tahun terakhir. Jadi dari pertama dia bekerja fresh graduate, dia sudah ngeplan until this moment. His dream clear. Sebelum umur 40 dia mau pensiun, he will do whatever he wants in his life. I don't know. Dia shows me clear. Dan dia bilang, let me ask you something. So kamu udah mikirin, kira-kira kamu kerja, uang kamu buat apa? Saya bilang, buat saya pensiun, bahagiain orang tua saya, of course, bahagiain keluarga saya semua, istri anak segala macam, sekolah anak. Okay, have you ever count that money? Yes, but it's like last year mungkin. Berarti gitu. Saya dipaksa ngitung. Oke, mau pensiun berapa tahun lagi? Saya umur 33 gitu. Berarti saya pensiun kurang lebih sekitar 27 tahun lagi dari sekarang. Oke, how much money you want to have in that 27 tahun dari sekarang? Nggak tahu, karena gimana kita nggak tahu kan nilai uang. Ya nggak tahu, tapi kan kamu bisa nge-plan dong, pakai inflasi bisa, pakai macam-macam, banyak tools. Akhirnya saya dibantu untuk ngitung. Ya udah kamu berapa tiap tahun nabung? Sekian. Inflasi kira-kira berapa? 6%. Kemudian saving investment kamu kira-kira naik berapa persen? Nggak saya 8% biar nilai uang kita turun. 8% saya masih punya sisi 2%. Hitungin semuanya. Dan ternyata, you know what? Nggak cukup uangnya. Artinya maksudnya nggak cukup gitu loh. Literally for the target that I want to live the next 27 years from now, it's not enough. Bayangin itu yang dihitung. Bayangin orang yang nggak ngitung. Itu berjalan gitu aja. Nggak pernah kepikiran kira-kira hidup saya mau kayak gimana. Can you imagine? And then they find out umur 45 tahun asking the same question to himself or herself. What am I doing in my life? Saya punya anak 3, udah saya siapin buat mereka buat
buat masa depannya. Ya, of course masa depan takdir Allah ya, cuma kan kita harus ikhtiar kan. Iya. Saya siapin belum ya. Saya udah punya tempat buat nanti saya pensiun. 45 tahun, it's almost dulu. As early as possible buat teman-teman, find what you want to do in your life and plan ahead. 5, 10 tahun, 15 tahun, punya grand plan dulu. Di Excel, kalau nggak di kertas udah nggak zaman, di Excel yang bisa hitung semuanya, hitung kebutuhan berapa kira-kira segala macam. Kalau udah kerja gaji berapa. Saya punya tim 2, ya saya punya salah satu tim saya itu sudah kerja 4 tahun, dia mencatat every single rupiah yang keluar dari kantongnya. Nah, dia mencatat every single rupiah yang masuk ke kantong for 4 years. Teman saya itu yang sebelumnya tadi 10 years lengkap. Even dia bisa mention ke saya, "Yok, lu ingat gak nih 2012 50.000 doko, kafe doko. What the hell is that? Ini gua bayar minum waktu gua nongkrong sama lu 2012. I didn't even remember that. Itu ada tanggalnya jelas, kafenya di mana, jumlahnya berapa. Imagine Sedetail itu. That detail for freaking 8 years. Detail bisa pastilah kalau kalian lagi motivate kan. Iya. And then suddenly your life, a lot of things to do in your life, kamu jadi sibuk, lupa. And then makin lama makin males kejarnya kan, udah ketinggalan 3 hari, males kan. Udah nyerah duluan. He did that for 8 years and without application. He's using a freaking Excel. Nggak pakai aplikasi apapun, cuman Excel. Every day, buka dia nonton, I adore you bro. I adore you so much. So plan ahead. What I learned from him, I like to learn from a lot of people around me. Saya ngelihat diri saya nggak terlalu pintar. I'm not the smartest person in the class. I'm not the most diligent. I'm not even the best gitu. But what makes my strength is I can find learning dari orang. Saya bisa belajar dari orang lain. Tanpa harus ngikutin. I can learn from any other people's mistake, and I can learn from people's best. Gitu. Yang saya lihat, yang saya mau teman-teman itu, find what you love, jadikan itu, kira-kira proyeksikan itu menjadi karir, dan plan ahead. Kira-kira 10 tahun lagi dari sekarang mau apa. Gagal dan berhasil itu lain cerita. Yang one thing that matters adalah effortnya. Dan saya lakuin itu akhirnya dikarenakan itu. Saya lakukan itu dan that is like instant feeling. When you do it right, you feel motivated. Ketika teman-teman start writing down every single thing that you like, every single thing that you want to do in your life, kemudian dibuat lebih clear berdasarkan misalkan time frame-nya, uangnya, projection-nya, misalkan 5 tahun lagi menaik haji, 10 tahun lagi nikah. Itu kan semua ya realistis lah. It's money kan. Where the money come from itu loh. Unless you have a very rich parents, then you have to fight for yourself kan. Dan jangan sampai sudah fight luar biasa, mati-matian habis. Setelah sekian tahun nggak ada hasilnya gitu loh. Iya. Pas dilihat ke belakang kadang nggak pernah nyata segala macam. Pas dilihat ternyata gara-gara kebanyakan makan minum boba mungkin. Setiap hari minum boba 25.000 dikali 5 hari dalam seminggu 125.000 dikali 52 minggu. How much money you can save from that freaking drink gitu. Ya kan? Iya. You plan ahead, you know every single money yang saya keluarin tuh. Saya earn from it with hard work, and then kamu akan start to apa ya? Ya udahlah, nggak penting-penting, nggak lah dulu. Saya mau untuk dulu kan, gitu loh. Dan nggak peduli berapapun gaji kalian. Yang paling penting itu gimana spendingnya. Yeah. Saya yakin teman-teman lihat lah, ada orang gajinya 50 juta habis. I have a friend like that. Gajinya sama kayak saya, tapi akhir bulan ceritanya habis. Saya bingung, kenapa bisa habis? Karena ternyata ya itu tidak cermat. Tapi saya punya teman juga, gajinya way below than me, rumahnya tingkat, punya mobil, cash. So it's not about the salary, it's not about how much you can earn,
It's about how much you can spend and how much you Yeah. can save. Saving. So that, I think moga-moga itu berguna buat teman-teman semuanya. Saya tahu mungkin saya bukan orang yang paling ahli dalam hal ini, tapi I did my best to share with you. Oke, just do you want to do and plan ahead. Pokoknya plan ahead ini jadi garis bawah kita pada malam hari ini Sobat Ngulik. Dan ternyata tidak terasa kita sudah berbincang cukup lama nih sama Kak Yogi. Perbincangan yang seru banget pada malam minggu kali ini. Dan tentunya insight yang didapat dari Kak Yogi juga banyak banget Sobat Ngulik. Jadi jangan lupa diterapkan. Mungkin bisa juga di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Dan mungkin cukup sekian dulu episode Ngopi Podcast kita pada malam hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak nih sama Kak Yogi karena udah sharing bareng-bareng kita. Dan sharing bersama Sobat Ngulik semua. Sama-sama. Oke. Terima kasih juga teman-teman. Oke, mungkin dari aku, Irma Syafitri, dan rekan aku, Ya, Nur Eliza. kami pamit undur diri. Sampai berjumpa di Ngopi Podcast berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Center of Management. Dan untuk mendengarkan podcast, Ngopi Podcast ini juga bisa didengarkan di Spotify-nya Future Stars IPB. So, jangan lupa. See you! See See you. Bye-bye. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!